Saya dan tentu saja kamu, kita gitu ya, dibesarkan di dalam keluarga yang tentu saja agamis dan mempercayai Tuhan, di mana kita diajarkan untuk berharap dan berdoa kepada Tuhan untuk mewujudkan apa yang kita inginkan. Selamat datang di Siniar Bahagia ala Stoik, menciptakan pendapat untuk bahagia. Bersama saya Jason Herlambang. Siniar ini saya buat untuk menemani kamu yang sedang berlatih mempraktekkan ajaran Stoikisme. Saya akan membagikan pengalaman bagaimana menerapkan ajaran Stoikisme di dalam kehidupan sehari-hari. Dan ini adalah episode hari ini. Selamat mendengarkan. Di dalam episode ini saya ingin membicarakan tentang harapan dan ketakutan. Sebenarnya hal ini sudah saya jelaskan dan memang materi dan pembahasan stoikisme itu berada di lingkungan yang sama dan akan terus berputar karena sebenarnya ajaran stoikisme itu adalah ajaran yang selalu mengingatkan diri kita sendiri gitu, agar kita itu tidak dihantui atau tidak dikendalikan oleh emosi negatif. Dan tadi saya bilang di pembukaan bahwa kita orang Indonesia dibesarkan di dalam keluarga yang memiliki atau mempercayai agama. Dan tentu saja dengan ajaran agama kita diajarkan untuk berharap, untuk memiliki mimpi dan untuk berdoa kepada Tuhan agar mimpi kita itu dikabulkan atau diberikan oleh Tuhan kepada kita. Tetapi apakah mimpi dan doa itu benar-benar penting untuk hidup kita? Dan apakah permintaan kita kepada Tuhan itu benar-benar penting untuk kita? Dan apakah benar Tuhan yang memberikan hasil dari doa kita sendiri gitu ya? Ketika saya mempraktekkan stoikisme, saya itu diajarkan, diperlihatkan gitu ya, bahwa kita itu sebenarnya tidak boleh berharap. Tidak boleh berharap dengan apapun yang kita lakukan. Berharap akan apa? Akan hasilnya. Akan hasil dari apapun yang kita lakukan. Gitu ya. Dari dulu kan kita selalu berdoa semoga hasilnya sesuai dengan apa yang diharapkan. Tetapi berdoa untuk mendapatkan hasil yang kita harapkan itu lebih sering membuat kita kecewa, membuat saya kecewa. Gitu ya. Maka dari itu, sebenarnya dalam stoikisme kita itu tidak menginginkan kekecewaan tersebut. Gitu ya. Bukan doanya sebenarnya, tetapi kita tidak menginginkan kekecewaan tersebut. Kita tidak menginginkan rasa penyesalan. Kita tidak menginginkan rasa bahwa Tuhan itu tidak adil. Maka dari itu, semenjak itu saya tidak pernah berharap atas apapun yang saya lakukan sekarang gitu ya. Saya tidak pernah meminta apapun kepada Tuhan dan saya tidak pernah menginginkan apapun dari Tuhan. Gitu ya. Saya percaya Tuhan dan tentu saja stoikisme mengajarkan kita untuk mempercayai adanya Tuhan. Gitu ya. Tetapi mempercayai adanya Tuhan itu bukan tempat kita meminta apa yang kita inginkan. Gitu ya. Karena apa yang kita inginkan itu berada di luar kendali kita. Karena terlalu sering kita itu menginginkan hal-hal yang bersifat di luar kendali atau hal-hal yang bersifat duniawi. Gitu ya, seperti uang, pekerjaan, orang yang ingin kita nikahi dan segala macamnya gitu ya. Dan itu akan bertentangan dengan ajaran stoikisme.
gitu ya. Karena kita tidak boleh mengharapkan hal yang berada di luar kendali. Yang harus kita lakukan adalah melakukannya saja. Dan kita pun tidak perlu meninggalkan apa yang kita miliki sekarang, gitu ya. Dan dalam suratnya Seneca yang surat nomor 5, dia itu menuliskan tentang apa yang dia dapatkan dari bacaannya hari ini. Karena moto dari Seneca adalah acquire one thing every day. Jadi dia mengutip kata-kata dari tokoh stoik favoritnya yaitu Hekato. Hekato bilang bahwa cease to hope and you will cease to fear, gitu ya. Jadi ketika kamu berhenti mengharapkan, maka kamu akan berhenti juga merasa ketakutan, gitu ya. Karena itu memang benar gitu. Ketika kita menginginkan sesuatu, maka kita akan merasa takut ketika kita tidak bisa mendapatkannya. Atau ketika kita sudah mendapatkannya, kita akan merasa takut untuk kehilangannya. Gitu ya. Ketika kita berhenti berharap dan melakukannya saja, sudah saja. Melakukannya saja. Mencintai seseorang ya sudah, cintai saja gitu. Tidak usah berharap untuk orang itu mencintai kamu balik gitu. Toh kamu sudah mendapatkannya, kamu sudah mendapatkan istri yang kamu inginkan, kamu sudah mendapatkan suami yang kamu inginkan, kamu sudah mendapatkan pasangan yang kamu inginkan. Lalu apa yang kamu inginkan lagi gitu? Yang harus kamu lakukan adalah mencintainya dengan sepenuh hati kamu, tanpa mengharapkan balasan apapun. Gitu ya. Ketika pasangan kamu rasa itu tidak memenuhi harapan kamu, berarti bukan orangnya yang salah. Bukan kamu memilih orang yang salah, bukan. Tetapi judgement kamu yang salah. Kamu yang terlalu banyak berharap. Kamu yang berharap bahwa orang yang kamu cintai membalas apa yang kamu lakukan. Bukan circumstances-nya yang membuat kamu upset, kata Epictetus, tetapi judgement kamu terhadap circumstances tersebut. Penghakiman kamu atau pendapat kamu di dalam pikiran kamu terhadap situasi tersebut. Saya pun sama, ini adalah perkawinan atau pernikahan kedua saya, dan yang saya inginkan hanyalah mencintai, bagaimana caranya mencintai orang yang saya cintai tanpa adanya atau tanpa mengharapkan balasan apapun gitu. Kita tuh sudah mendapatkan sebenarnya apa yang kita cintai, tetapi kita selalu mengharapkan untuk lebih. Maka yang harus kamu lakukan ketika kamu ingin menjadi stoik ya berhenti saja berharap. Berhenti berharap untuk mendapatkan balasan terhadap apa yang kamu lakukan. Maka kamu akan merasa ketenangan, kamu tidak akan merasa ketakutan atas kehilangan, kamu tidak akan merasa gelisah terhadap apa yang kamu lakukan tidak pernah terbalas oleh siapapun. Gitu ya. Kamu sudah memiliki pekerjaan, kamu sudah memiliki posisi yang kamu inginkan, kamu sudah mendapat gaji yang kamu impikan. Lalu apa yang kamu harapkan lagi? Jangan mengharapkan apa-apa, yang kamu harapkan adalah kamu bisa melakukan pekerjaanmu dengan baik, karena itu adalah hal yang berada di dalam kendali diri kita. Melakukan pekerjaan dengan baik tanpa mengharapkan apapun. Itu akan terasa sulit memang, maka dari itu tidak semua orang menjadi seorang stoik. Berharap itu mudah, berdoa itu mudah, menyalahkan itu mudah, tetapi melakukan sesuatu tanpa mengharapkan balasan itu adalah hal yang sulit. Hal yang sulit.
dan kamu bisa melatihnya setiap hari. Sedikit demi sedikit. Dari hal kecil sampai pada suatu saat kamu dihadapkan dengan masalah yang besar, kamu akan merasa bisa jauh lebih baik dalam menerima apa yang banyak orang tidak bisa terima. So kata Hekato, choose to hope and you will choose to fear. Ketika kamu berhenti berharap, maka kamu akan berhenti untuk merasa ketakutan. Kamu harus melatih itu. Jika kamu ingin menjadi seorang stoik yang kuat, yang tangguh, manusia yang hebat gitu ya. Ya, kamu harus berlatih hidup menggunakan prinsip-prinsip stoikisme. Prinsip-prinsip stoikisme, karena stoikisme itu bukan kita itu ya tidak pernah merasa bahwa filsafat kita itu terbaik dan menjadi jalan keluar untuk hidup masyarakat gitu. Untuk masalah hidup di masyarakat, tidak. Tetapi kita itu menyampaikan apa yang menurut kita itu benar. Bukan hanya dari orang-orang stoik, tetapi dari orang-orang di luar stoik. Dan kita pun tidak pernah mengklaim bahwa si A itu adalah seorang stoik, si B itu adalah seorang stoik. Dan kita pun sebenarnya tidak boleh mengklaim diri kita sebagai seorang stoik. Sampai kita benar-benar meninggalkan dan orang berbicara bahwa dia itu adalah seorang stoik. Kita itu memiliki misi setiap hari untuk apa? Untuk berlatih. Untuk berlatih menjadi manusia yang lebih baik. Yang flourishing gitu, yang berkembang. Yang lebih baik dari hari kemarin. Maka prinsip-prinsip stoikisme itu adalah sebuah kebenaran, memento mori. Itu adalah sebuah kebenaran bahwa kita itu akan mati. Lalu semua virtue yang kita ajarkan, yang kita praktekkan, itu adalah sebuah kebenaran. Kita tidak akan bisa keluar rumah bila kita takut akan orang, menghadapi pekerjaan baru. Dan kita tidak akan pernah bisa mendapatkan pekerjaan tanpa kita bisa disiplin. Dan kita tidak akan bisa menjadi orang dengan pengetahuan yang baik tanpa kita disiplin membaca buku. Dan kita tidak akan pernah menjadi orang yang sehat bila kita tidak bisa disiplin untuk berolahraga. Kan itu adalah sebuah kebenaran. Keadilan pun sama dan kebijaksanaan pun sama gitu. Jika kita terlalu banyak berharap, maka kita akan takut, akan banyak sekali ketakutan di dalam diri kita. Karena apa? Karena kita berharap untuk mendapatkan sesuatu. Kita berharap untuk menginginkan sesuatu. Yang tentu saja sesuatu tersebut adalah hal yang tidak berada di dalam kendali kita. Dan satu-satunya yang harus kita inginkan adalah mempraktekkan dan memperbaiki kardinal virtue yang kita percayai. Dan kita harus mempraktekkan, harus fokus terhadap hal yang berada di luar kendali dan di dalam kendali kita. Itu saja gitu ya. Berharap agar praktek dari virtue kita itu selalu berkembang dan baik dari hari ke hari. Gitu ya. Jadi ya tanyakan kepada diri kamu, apakah berdoa dan berharap itu adalah sesuatu hal yang baik? Atau malah membuat kamu kecewa? Atau malah membuat kamu berani? Atau sebaliknya? Tanyakan saja kepada diri kamu. Gitu ya. Terima kasih episode kali ini. Sampai jumpa di episode berikutnya. Terima kasih telah mendengarkan episode hari ini. Jangan lupa ikuti Siniar Bahagia ala Stoik di Spotify
dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan setiap episode yang saya buat. Saya juga membuka keanggotaan dengan cukup membayar $3 Amerika atau sekitar Rp45.000 setiap bulan. Dan kamu bisa mendengarkan episode Memaknai Hidup Bahagia ala Stoik yang berisi cerita saya selama seminggu dari jurnal pribadi saya. Jangan lupa juga untuk ikuti dan berlangganan @Bahagia ala Stoik di semua kanal media sosial, TikTok, Instagram, dan YouTube. Sekali lagi, saya ucapkan terima kasih. Sampai jumpa di episode berikutnya.